Seandainya aku bisa kembali ke aku zaman jadi mahasiswa tahun akhir yang lagi pusing-pusing nyari topik penelitian, aku akan spill ke dia satu dokumen ini. Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Iptek Daerah atau RIPJPID. Kenapa dokumen ini? Karena di dalam dokumen ini ada topik-topik penelitian yang direkomendasikan untuk dilakukan di satu daerah untuk menjawab isu-isu yang di bagian atas-atasnya itu udah dianalisis. Nah, kenapa itu aku highlight? Karena topik-topik tadi itu bisa jadi inspirasi untuk aku waktu jadi mahasiswa untuk bisa nentuin aku mau meneliti tentang apa. Itu bisa jadi inspirasi judul riset aku. Biasanya dokumen ini, RIPJPID ini tuh dirilis sama badan atau lembaga pemerintah yang mengampu tugas penelitian. Kalau di Jawa Barat, yang merilis dokumen RIPJPID ini adalah BP2D Jabar atau Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Jawa Barat. Sebelum lanjut tentang RIPJPID, aku mau kenalin dulu ke kalian badan tersebut, BP2D Jabar. Oke, sesuai namanya, BP2D atau Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah di Provinsi Jawa Barat, ini adalah badan lembaga pemerintahan yang mengampu tugas penelitian, pengembangan, dan inovasi di daerah. Mungkin teman-teman lebih familiar dengan istilah BRIN. BRIN itu ada di tingkat nasional, sesuai namanya ya, Badan Riset Inovasi Nasional. Kalau di Jawa Barat namanya adalah BP2D. BP2D ini output utamanya adalah rekomendasi kebijakan yang mengacu pada riset, yang harapannya rekomendasi kebijakan ini tuh bisa menjawab masalah di Jawa Barat dan bisa diaplikasikan oleh OPD terkait. Misalnya BP2D membuat kebijakan tentang pengangguran. Nah, harapannya kajian tersebut tuh bisa memberikan rekomendasi yang aplikatif, membantu Disnaker misalnya untuk bisa mengatasi masalah pengangguran. Dengan adanya BP2D ini, pemerintah Jawa Barat berupaya untuk bisa membuat kebijakan yang berbasis atau yang didukung oleh fakta-fakta ilmiah. Ini struktur yang ada di BP2D saat ini, dipimpin oleh kepala badan, lalu di bawahnya ada 4 bidang. Ada kepala bidang pemerintah dan pengkajian peraturan, bidang sosial dan kependudukan, bidang ekonomi dan pembangunan, dan bidang inovasi dan teknologi. 4 bidang ini dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing itu fokus ke sesuai dengan namanya gitu ya. Dan outputnya kurang lebih sama untuk setiap bidang, yaitu mengeluarkan kajian, laporan, juga policy brief. Tapi khusus untuk bidang inovasi dan teknologi yang ada di bawah itu tugasnya tuh lebih untuk mendukung atau menciptakan ekosistem inovatif di Jawa Barat dengan melakukan sayembara inovasi, perlombaan, dan sebagainya. Lalu selain kepala bidang juga di bawah kepala badan ada sekretaris yang mengampu tugas kesekretariatan dan ada kepala subbagian tata usaha. Nah, di luar ini ada kelompok fungsional di paling bawah ya. Kelompok fungsional ini tuh berisi para peneliti media yang pertanggungjawabannya langsung ke kepala badan. Saya sendiri ada di bidang yang pertama, yaitu bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan. Nah, untuk tahu lebih jauh apa aja output yang udah dikeluarin sama BP2D, teman-teman bisa cek websitenya di bawah sini, bp2djabarprof.go.id, dan bisa cek di bagian hasil pelitbangan. Di situ ada beberapa laporan-laporan atau policy brief yang udah pernah dikeluarin sama BP2D. BP2D juga terbuka sama kolaborasi karena nggak mungkin kan bekerja hanya sendirian. Jadi BP2D membuka pintu kolaborasi sama BRIN, perguruan tinggi, dan lain-lain untuk bisa membangun ekosistem riset terutama di daerah Jawa Barat. Aku sendiri di BP2D memegang jabatan sebagai analis kebijakan ahli pertama. Output utamanya ini yaitu policy brief atau rekomendasi kebijakan yang kajiannya udah disusun sama para peneliti. Aku bekerja deket banget sama para peneliti di kantor gitu ya di BP2D. Para peneliti menyusun kajian, analis kebijakan, menyusun policy brief, rekomendasi yang mengkonversi dari bahasa-bahasa ilmiah di laporan penelitian jadi bahasa-bahasa kebijakan yang lebih aplikatif. Nah, PR-ku sebagai analis kebijakan, aku harus terus belajar untuk bisa menulis policy brief atau rekomendasi kebijakan dalam bentuk lainnya yang betul-betul strategis dan mudah diaplikasikan, mudah dipahami oleh para pemangku kepentingan atau para pemegang pemutus kebijakan begitu. Proses kerja di BP2D udah memanfaatkan teknologi digital hampir di setiap prosesnya, dan juga kami berupaya untuk bisa memanfaatkan generate AI untuk bisa meningkatkan efisiensi dan efektivitas pekerjaan kami. Hal ini tentu saja memudahkan pekerjaan kami dalam sehari-hari. Namun jika ada satu hal yang ingin aku coba dorong
untuk lebih mainstream lagi di BP2D adalah penggunaan aplikasi-aplikasi kerja online seperti misalnya Google Docs, Google Slide, atau aplikasi-aplikasi lain yang digunakan lebih sering atau lebih banyak begitu. Itu aplikasi-aplikasi yang sudah digunakan, namun kalau lebih sering akan lebih enak karena dengan aplikasi-aplikasi tersebut itu bisa memudahkan sinkronisasi pekerjaan secara real time tanpa ada khawatir ketinggalan perubahan-perubahan gitu. Aku membayangkan kalau misalnya kita bisa menggunakan aplikasi-aplikasi online tadi, sepertinya hambatan kayak salah dokumen, salah print itu bisa diminimalisir. Terima kasih, sekian pengenalan tentang BP2D. Kalau mau tahu lebih lanjut bisa cek websitenya, bisa juga kontak aku di akun ini. Terima kasih.